Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Apriliani. Saya di sini akan memaparkan proposal karya tulis ilmiah saya yang berjudul Gambaran Karakteristik Ibu Hamil yang Mengalami Anemia di Desa Jalatrang, Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis, tahun 2020. Proposal karya tulis ilmiah merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar ahli madya kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Ciamis. Yang terhormat, kepada Ibu Tita Rohita, Eskepnars, MM, Kep, selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Ciamis, dan sekaligus penguji 1 seminar proposal tahun 2020, Bapak Daniel Akbar Wibowo, Eskepnars, MM, Kep, selaku Wakil Dekan 1, Dr. Haji Tika Sastra Prawira, MKes, selaku Wakil Dekan 2 dan sekaligus penguji 2 seminar proposal tahun 2020. Ibu Siti Fatimah, SST, MM, MKeb, selaku Wakil Dekan 3 sekaligus penguji 3 seminar proposal tahun 2020, dan Ibu Widya Mayaningrum, SST, MKes, MTR, Keb, selaku Ketua Program Studi D3 Kebidanan, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Ciamis. Materi pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang. Indonesia termasuk salah satu negara berkembang sebagai penyumbang tertinggi angka kematian ibu di dunia. Ibu hamil yang mengalami anemia di Provinsi Jawa Barat sebesar 53%. Anemia pada kehamilan di Kabupaten Ciamis pada tahun 2018 mencapai sebesar 51,3% dan menurut WHO sebesar 4% kematian para ibu berkaitan dengan kejadian anemia dalam kehamilan. Anemia juga dapat disebabkan oleh beberapa karakteristik, diantaranya umur, paritas, pendidikan, dan pekerjaan. Kehamilan di usia kurang dari 20 tahun dan di atas 35 tahun dapat menyebabkan kejadian anemia. Selain umur, paritas juga dapat menyebabkan anemia dalam kehamilan. Prevalensi terbanyak ibu hamil yang mengalami kejadian anemia adalah multigravida, yaitu jumlah paritas terbanyak pada kelompok paritas lebih dari 2. Selain umur dan paritas, pendidikan dan pekerjaan juga sangat berpengaruh dalam kejadian anemia pada kehamilan, karena asupan nutrisi pada ibu hamil juga sangat penting. Apabila tingkat pendidikan yang rendah dan ibu tidak mempunyai masukan material berupa uang, maka asupan nutrisi ibu akan terhambat karena ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Berdasarkan hasil studi pendahuluan, terdapat 7 dusun yang ada di Desa Jalatrang. Dipeloreh data dan didapatkan bahwa di Desa Jalatrang, kejadian anemia pada ibu hamil lebih tinggi dibanding desa yang lainnya. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang, muncullah masalah penelitian sebagai berikut. Bagaimana gambaran karakteristik ibu hamil yang mengalami anemia di Desa Jalatrang, Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis, tahun 2020. Tujuan umum, untuk mengetahui gambaran karakteristik ibu hamil yang mengalami anemia pada kehamilan di Desa Jalatrang, Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis, tahun 2020. Tujuan khusus, yang pertama, untuk mengetahui gambaran karakteristik umur ibu hamil yang mengalami anemia pada kehamilan di Desa Jalatrang, Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis. Yang kedua, untuk mengetahui gambaran karakteristik paritas ibu hamil yang mengalami anemia di Desa Jalatrang, Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis, tahun 2020. Yang ketiga, untuk mengetahui karakteristik pendidikan ibu hamil yang mengalami anemia pada kehamilan di Desa Jalatrang, Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis, tahun 2020. Yang terakhir, untuk mengetahui gambaran karakteristik pekerjaan ibu hamil yang mengalami anemia pada kehamilan di Desa Jalatrang, Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis, tahun 2020. Selanjutnya ada manfaat teoritis. Bagi institusi pendidikan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Ciamis, diharapkan hasil peneliti ini menjadi manfaat sebagai tambahan referensi informasi bagi perpustakaan dan mahasiswa yang juga melakukan penelitian lebih lanjut, baik
penelitian serupa maupun penelitian yang lebih kompleks mengenai gambaran karakteristik ibu hamil yang mengalami anemia di Desa Jalatrang, Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis tahun 2020. Selanjutnya ada manfaat praktis. Yang pertama, bagi ibu hamil. Peneliti ini juga diharapkan memberi kajian tentang gambaran karakteristik ibu hamil yang mengalami anemia di Desa Jalatrang, Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis tahun 2020. Selanjutnya bagi tenaga kesehatan bidan di Puskesmas Ciamis, Cipaku, Ciamis. Peneliti ini diharapkan sebagai masukan sehingga dapat melakukan konseling kepada ibu hamil mengenai gambaran karakteristik ibu hamil dengan kejadian anemia pada kehamilan di Desa Jalatrang, Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis. Bagi peneliti selanjutnya, peneliti juga diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi yang berkaitan dengan gambaran karakteristik ibu hamil yang mengalami anemia di Desa Jalatrang, Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis tahun 2020. Nah, selanjutnya ada tinjauan pustaka. A. Tinjauan teori. 1. Karakteristik ibu hamil. Umur. Umur adalah usia individu yang terhitung mulai saat dilahirkan sampai saat berulang tahun. Yang kedua, ada paritas. Paritas merupakan salah satu faktor penting dalam kejadian anemia dan zat besi pada ibu hamil. Menurut Manuaba, paritas terbagi dari 3 kriteria, diantaranya nullipara atau primipara, jumlah anak kurang dari 2 sampai 2. Dan yang kedua ada multipara. Multipara adalah jumlah anak lebih dari 2. Ketiga, grande multipara, yaitu jumlah anak lebih dari 5. Selanjutnya ada pendidikan. Pendidikan adalah bimbingan yang diberikan oleh seorang terhadap perkembangan orang lain menuju ke arah suatu cita-cita tertentu. Pekerjaan adalah kegiatan bersifat tetap untuk menambah penghasilan bagi keluarga dan memenuhi kebutuhan keluarganya. Kemudian ada anemia dalam kehamilan. Anemia dalam kehamilan merupakan masalah kronik di Indonesia, terbukti dalam prevalensi wanita hamil sebanyak 63,5%. Anemia dalam kehamilan adalah kondisi ibu dengan kadar hemoglobin di bawah 11 gram persen pada trimester 1 dan 3 atau kadar kurang dari 10,5 gram persen pada trimester 2. Menurut Zainuddin 2012. Kemudian ada kerangka pemikiran. Anemia pada ibu hamil dapat dikaji secara epidemiologi dan dikategorikan menjadi karakteristik ibu hamil, diantaranya berpengaruh pada umur ibu hamil, jumlah anak yang hidup atau meninggal, pendidikan terakhir ibu, dan pekerjaan ibu. Berdasarkan teori di atas, maka kerangka pemikiran ini adalah karakteristik ibu hamil, diantaranya umur ibu hamil, paritas, pendidikan, dan pekerjaan akan menyebabkan kejadian anemia. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian ini diantaranya A. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan peneliti ialah deskriptif, yaitu peneliti ingin dilakukan dengan memberikan gambaran mengalami anemia di Desa Jalatrang, Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis, dan populasi dan sampel. Yang pertama, populasi. Populasi pada penelitian ini adalah semua ibu hamil yang mengalami anemia di Desa Jalatrang, Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis tahun 2020. Populasi ibu hamil di Desa Jalatrang sebanyak 112 orang ibu hamil. Sampel. Jumlah sampel
Dalam peneliti ini menggunakan rumus Slovin untuk jumlah populasi 112. Jumlah populasi sebanyak 112 dan jumlah sampel yang akan diambil sebanyak 68 orang sampel. Variabel penelitian. Variabel ini hanya menggunakan 4 variabel terikat, diantaranya umur, paritas, pendidikan, dan pekerjaan. Kemudian definisi operasional. Menurut Sugiono, definisi operasional adalah suatu atribut atau sifat atau nilai yang dari objek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dari definisi operasional, umur, definisi operasionalnya usia ibu hamil saat dilakukan pengumpulan data, kemudian cara ukurnya menggunakan lembar checklist, hasil ukurnya keterangan 0 jika tidak beresiko apabila umur ibu hamil antara 20 sampai 35 tahun dan 1 beresiko apabila umur ibu hamil kurang dari 20 tahun dan lebih dari 35 tahun. Skala ukur menggunakan nominal. Kemudian subvariabelnya ada paritas. Definisi operasionalnya, keadaan melahirkan hidup atau mati. Cara ukur menggunakan lembar checklist dan hasil ukurnya 0 dikatakan primi, anak kurang dari 2, 1 dikatakan multi, anak 2 sampai 5, 2 dikatakan grande, yaitu anak lebih dari 5, skala ukurnya nominal. Pendidikan, definisi operasionalnya, jenjang pendidikan terakhir ibu hamil. Cara ukur yang digunakan adalah lembar checklist. 0 dikatakan dasar atau SD, 1 dikatakan menengah atau SMP SMA, 2 dikatakan perguruan tinggi. Selanjutnya ada pekerjaan. Nah, pekerjaan. Definisi operasionalnya, jenis pekerjaan ibu. Cara ukur menggunakan lembar checklist. Hasil ukurnya 0 dikatakan bekerja atau melakukan aktivitas yang menghasilkan upah. 1 dikatakan tidak bekerja atau IRT. Skala ukur yang digunakan ialah nominal. Kemudian ada instrumen penelitian. Dalam peneliti ini, instrumen yang digunakan untuk pengambilan data adalah lembar checklist. Checklist digunakan untuk mengumpulkan data tentang karakteristik ibu hamil yang mengalami anemia yang bersumber dari kohort ibu hamil. Teknik pengumpulan data. Yang pertama ada data primer, yaitu data yang digunakan bersumber dari buku KIA. Yang kedua ada data sekunder. Data sekunder diperoleh dari kohort ibu hamil. Kemudian ada analisa data. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis unvariat, yaitu analisis untuk menghasilkan distribusi frekuensi, kemudian dianalisis secara narasi. Kemudian tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian akan dilaksanakan di dusun desa. Penelitian dilaksanakan di Desa Jalatrang, Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis tahun 2020. Waktu penelitian, peneliti ini dilakukan pada bulan Maret sampai bulan Juni tahun 2020. Nah, sekian pemaparan proposal karya tulis ilmiah dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kelebihannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.